billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, apa berjumpa kembali ya, karena apa salah pencet jadi buka live ini. Alhamdulillah. Jadi tadi mau apa ya tadi ya? Hmm. Ya, karena salah pencet jadi kebuka live-nya. Alhamdulillah ya, segala puji dan syukur ya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ada Bang Abu Hadid ya, tumben ini Bang Abu Hadid ini. Nggak ada otennya, tidak ada oteng ya. Kitab oten mau kemana, itu judul yang kami bawa ya, membahas apa kitab oten mau kemana ya. Saudara kita Kristen ya yang mengimani Bible sebagai kitabnya, tahu nggak sih, paham nggak sih, sadar nggak sih ya mau kemana kitabnya ini, mau dibawanya kemana gitu ya. Anda mengimani itu mau apa, kemana ya. Kalau benar kitabnya itu harusnya satu tujuan dong. Nggak banyak tujuannya, tapi denomnya banyak, gimana dong. Ya, karena belum ada saudara oteng ya, yang mananya daripadanya yang mana. Ya, kembali ya, Edis TV Modar. Edis TV Modar. Kemon. Silakan, silakan tanpa open cam. Oke. SMS terkirim. Ya. Apa tadi ya? Kan jadi lupa loh. Padahal tadi saya udah ingat loh itu. Ya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih tadi ya? Ini karena salah pencet sini ya. Kasih ganti dulu itu gambarnya. Kita ganti dulu gambarnya. Oh, ini pencetnya. Oke. Hop. Duhai. Oncena. Oke. Ya. Itu apa apa sih itu? Ya begitulah bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa ya? Lupa. Mana tadi?
Jempa samong serelak makanan bayi. Nah, ya. Alhamdulillah, terima kasih ya eh, untuk semuanya. Thank you forever untuk segala-galanya. Ah, udah. Baru tadi saya baru mau apa tadi ke Komala si Modar tadi ya. Tadi dia bawa apa tadi ya narasinya ya. Tadi saya udah ingat lupa tadi tuh saya pecatat tadi tuh. Apa ya tadi ya? Karena salah pencet sini ya kan. Oh ya, oh tadi ya 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 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi ya apa yang tadi habis kalau nggak habis maghrib ya. Di apa di Komala di rumahnya Bang Palopo kan. Ya, ada siapa Bang Matius itu loh ya. Alhamdulillah itu. Saya nonton itu ya. Saya seneng itu ngelihatnya. Ya, Bang Matius ini. Ya, kan dia apa ya? eh, ada sesuatu gitu ya yang disampaikan itu ya itu apa terlontar begitu aja dari mulutnya tapi tajamnya itu kata-katanya yang si apa Bang Matius ini ya eh, itu tajam itu ya saya masih ingat kalimat satu kalimat dia kemarin di tempat siapa itu di Komal siapa kemarin tuh ya kalau tadi dia tadi di Kemala Bang Palopo itu dia lawan Oten 2 ya itu Otennya sendiri yang langsung meninggalkan arena. Nah, kalau yang kemarin itu ya itu saya itu apa yang diucapin sama Bang Matius itu apa ya? Jadi pelajaran lah perlu kita ingat itu. Ya, untuk diteruskan ya. Apa kata si Bang Matius kemarin itu dia bilang begini. Saya pernah gila di tempat situ, di tempat Anda dulu itu. Saya gila dulu di situ. Tapi sekarang saya udah nggak gila kata dia. Ya, itu apa ya? Seperti apa ya itu ya? Kayak petir nggak ada hujan lah itu. Saya pernah gila di tempat situ, sekarang saya sudah nggak gila. Dia ngomong sama Oten loh, ya. Dia ngomong sama Oten, dia mualaf, ya. Ini nyata, ini kenyataan, bukannya dibuat-buat atau dibuat eh, apa sinetron saya. Enggak, ini kenyataan. Ya, fakta yang berbicara. Ya, Bang Matius bilang sama Otennya itu. Di tempat dulu dia gila. Nah, ketika dia sudah mualaf mendapatkan hidayah cahayanya Allah, dia udah nggak gila. Coba pertolongan Allah ya apa ya? Menambah lah ya. Itu apa semua apa ya? Semua rasa berkumpul ya. Ada rasa malu apa buat diri saya pribadi nih ya. Ya, kagum yang apa ya? Waduh, senang ya apa ngelihat ada ya seperti itu. Ya, Bang Matius itu. Karena perjalanannya kita ngelihat, kita ngikutin waktu waktu di awal waktu sebelum dia mualaf itu ya. Kan dia kan makanya saya bilang ya, ya dia itu ya di apa diklat lah ya. Alhamdulillah masuk diklat itu ya. Sama Bang Palopo sama Bang Dalbo lah itu udah berdua di situ jadi diklat sampai bersahadat lah ya kan.
Nah, dia kan bersahadatnya di tempatnya di masjid atau di mana itu. Hmm. Alhamdulillah. Itu tadi ya, saudara Kristen 2 orang tadi tuh, yang nggak usah disebut lah namanya ya, pokoknya ada 2 lah, ya, meninggalkan arena di ruangannya Bang Palopo coba. Hmm, hmm, hmm. Padahal nggak dibantuin loh sama Bang Palopo cuma jadi apa dia penengah, tapi ya kenyataannya nggak ada perlawanan karena bahasanya yang itu bener-bener langsung. Aduh, hebat ya, hebat ya. Ya mualaf sudah sebegitunya ya. Bagaimana dengan kita ini? Ya, itu ya. Duh, keren. Al-Quran keren. Ih, keren. Ya. Pas ada ya pas apa prosesi mualaf kita menjadi saksi, kita merasakannya gitu ya Pak. Nah, tapi kalau Bang Matius ini ya dia apa eh, bergerak terus lah ya, memberikan apa pengajaran-pengajaran ya tanpa kita apa menyadarinya kita, kita akhirnya bisa apa, melihat dan apa membuktikan ya Islam itu mengajarkan keindahan, kedamaian, kebersamaan ya, dan Islam itu membebaskan, memberikan kebebasan tapi dalam ikatan, bebas tapi dalam ikatan ya. Mantap mantap mantap. uh, Begitulah. Jadi tadi apa ya tadi ya, jadi jangan apa kita ini apa ya, jangan sekedar tahu ya, tapi teruskan menjadi tempe. Kalau sekedar tahu semua orang bisa tahu, tapi teruskan menjadi tempe. Kenapa menjadi tempe? Ya iya harus jadi tempe. Apa biar kalau udah tahu, banyak orang tahu tapi nggak bisa. Kalau dia kalau udah jadi menjadi tempe, jadi tempe itu apa? Terang menjadi penerang. Ya. Karena kadang-kadang kita kalau sudah tahu, terangnya itu buat dirinya sendiri. Nah, makanya tempe itu apa jamaah bersatu bersama ya untuk menjadi penerang. Karena sudah tahu. Kalau cuma tahu doang, semua orang bisa melakukannya. Tapi bagaimana pengetahuan yang kita tahu itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi terang menjadi penerang. Ya. Jadi ya pengetahuan yang kita miliki itu bisa dapat dirasakan lah kemanfaatannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi itu. Ya, dari bukan sekedar tahu, tapi teruskan menjadi tempe. Ya. Nah, kayak Bang Matius itu ya, itu menjadi apa ya? Memberikan motivasi ya kepada kita ya apa yang sudah alhamdulillah ya dilahirkan dari dalam keluarga yang muslim keimanan ini ya Allah ya Rabb alhamdulillah. Nah, dan kita apa di apa Allah perlihatkan kita ya untuk menyaksikan ya Bang Matius seperti itu ya. Nah, kan dahsyat itu ya. Jadi apa ya? Manusia ini apa yang ada di depan matanya, apa yang dipandangnya, apa yang ada di depan penglihatan ini semuanya keajaiban. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Apapun itu keajaiban. Kalau kita mau melihatnya dengan apa? Dengan rasa syukur, rasa takut dan rasa malu, itu keajaiban semua yang ada di depan mata kita. Ya, kenapa keajaiban? Ya, kita nggak merasakan keajaiban karena sudah biasa.
Ya, karena sudah biasa yang ada di depan mata kita tidak menjadi keajaiban lagi karena kita sudah merasakan biasa. Tapi ketika yang biasa itu Allah cabut ya, atau Allah kurangi sedikit ya Allah, atau Allah hilangkan atau itu. Nah, baru kita akan merasakan keajaibannya. Apa yang kita lihat selama ini tiap hari setiap ini karena kebiasaan selalu ada, sudah tidak menjadi keajaiban lagi. Ya, itu. Ya kalau mau itu ketika kita ya kita tiap hari minum air putih, biasa air putih ini, ya. Tapi ketika kita ada di tengah padang pasir, ya, berada di dalam keadaan tengah padang pasir, ya, satu teguk air minuman itu kalau Anda jadi raja Anda akan tukar, ya. Anda akan tukar, ya, satu gelas air itu adalah keajaiban di tengah padang pasir, ya. Tapi kalau karena kita sudah biasa setiap hari, ini nggak ada ajaib-ajaibnya. Apalagi kayak kita bagaimana selalu itu untuk selalu bersyukurnya itu lah, ya, minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, tambahkanlah ya Allah, tambahkanlah ya Allah kepada kami ya Allah rasa bersyukur ini ya Allah, rasa bersyukur ya Allah kepadamu ya Allah, tambahkan rasa bersyukur kami ya Allah melebihi ya Allah rasa bersyukurnya orang-orang kebanyakan ya Allah, agar kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah melebihi rasa bersyukurnya orang-orang kebanyakan. Itu karena kita nggak pernah tahu ya, hanya dengan bersyukurlah, ya. Dan lagi-lagi bersyukur ini juga pengetahuan juga, ya. Tapi pengetahuan yang tertinggi itu sabar. Oh, ini ada Bang Pardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Pardianto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya piye, Kang? Ketake gacar iki. Ini kayaknya suaranya saya udah sering denger nih kayaknya nih. Ada suara aku nggak ini? Ada Bang. Makanya saya jawab salamnya Bang. Kalau nggak saya jawab berarti saya jawabnya pakai dalam hati berfirman itu Bang berarti Bang. Iya. Kata Tono, suaraku tuh mirip Imrus katanya. Oh iya, suaraku mirip kamu. Kayak mana ceritanya bisa sama? Kalau malam pita suaranya ditaruh di kulkas juga Bang ya? Enggak lah. Ada lah di sini. Enggak, kata si Tono, suara kamu itu mirip Imrus katanya. Makanya Imrus. Ya, nanti kalau Bang kalau mirip saya ntar Abang kalau lagi diskusi sama Oten, ntar Abang dipanggilnya Ibu loh, Mbak. Siap-siap aja Bang. Saya kasih bocorannya tuh. Lagi enak-enak diskusi di tengah-tengah ya kan. Suaraku ya? Iya Bang. Ternyata ya. Aku nggak pernah ikut debat Bang, aku ini pelupa. Nanti di pertengahan dalil lupa pula, aku nggak mau debat. Iya sama juga kayak sekarang kadang kita juga suka lupa Bang. Ya maklum lah, alhamdulillah ya kan. Asal jangan lupa semuanya ya kan. Kalau lupa yang pantas untuk dilupakan itu loh. Iya, yang gue ingat itu Yohanes 5:30 itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu walaupun satu penggal aja itu ya, tapi itu udah bikin Oten tengkurap itu Bang. Ya. Nah itulah, ya itu yang gue ingat, aku nggak bisa dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yohanes 5:30 ini Abang udah hatam bolak-balik ya. Iya tak kantongi itu, nggak jatuh-jatuh itu. Iya jurusnya 5:30. Iya. Mantap.
Wih, ini siapa ini? Kalau Yohanes 1:1 itu kan memang kantongnya orang Kristen. Nggak Oh, perlu ini kantongi. sapa dulu tamunya nih Bang, ada tamu dulu. Eh, Monggo, selamat monggo. malam. Assalamualaikum Bang. Siapa ini? Selamat malam. Namanya agak susah ini saya. Meli Aliandu. Aliandro. Duh, mohon maaf lah ya. Ah, Alan, oh Alian. Terima kasih Mbak Mel ya, terima kasih. Tuh sampai dikasih tahu saya sama apa yang typing. Wah, duh yang typing ini masuk surga nanti nih ya. Mm-mm. Tapi udah ditebus belum dosanya sama ya. Aduh. Selamat malam Bang Alian. Halo, Malam. Selamat malam. Bang. Bang. Selamat malam. Baru suaranya apa rada-rada tipis begitu Bang, agak dipertebal sedikit suaranya Bang. Mohon maaf ini Bang. Sudah malam soalnya. Oh iya udah malam betul-betul ya. Kalau malam soalnya gelap sih Bang ya. Gimana juga ya kan. Heeh. Tapi diam-diam ini Abang Jumatan apa mingguan Bang? Oh, saya Sabtu saya. Oh Sabtu, oke baik, terima kasih. Heeh. Mungkin Bang Aliando mau masuk mau apa mau bertanya atau Bang Aliando mau bertanya atau gimana? Nah, Oke baik kalau begini gaya Bang, mohon maaf. Yang membedakan itu Bang Sabtu dengan Minggu itu apa sih Bang? lebih ke ibadahnya gitu. Karena Ya. kalau di Alkitab, Anak kecil. Suaranya kecil Bang. Ah, kalau di Alkitab dikatakan hari Sabat. Dan kalau kita belajar baik-baik, kita bisa dapat bahwa Sabat itu Sabtu. Nah, kalau begitu yang memakai hari Minggu dia mengatakan yang hari Sabtu itu apa apa ya tertolak lah, nggak diterima. Gimana tuh Bang? Abang terima nggak kalau dia karena dia kan harus mempertahankan juga dong di kemingguannya itu ya. Ya, ya. Gimana Kalau Bang? Karena di antara Sabtu dan Minggu ini kan nggak ada yang apa secara apa tertulis secara nyata lah gitu ya di kitabnya Bang. Gimana ini Bang? kalau kita lihat dari nabi-nabi atau dari cerita Alkitab itu sendiri, kita bisa lihat bahwa ada sebelum masuk di Kecil hari Sabat mic-nya. sebelum masuk di hari Sabat itu ada hari persiapan, dan Iya kalau iya. kita pelajari juga itu, Yang kuduskanlah hari Sabat itu Bang ya. nah itu pokoknya. Hari Sabat itu hari apa itu, Bang? Kalau yang setelah kalau Hari ketujuh. sepanjang yang saya ingat itu hari Sabat itu setelah hari Jumat ya Bang ya. Iya ya, hari Oh alhamdulillah benar. Benar Hari Bang, apa itu? Maksudnya hari baik apa hari suci apa hari macam mana itu? Itu silakan. kalau baca di Keluaran 20 ayat 8, di situ jelas itu 6 hari lamanya engkau akan bekerja, dan pada hari ini kamu akan berhenti dari segala pekerjaan, dan kamu akan menguduskan dan menyucikan hari Sabat. Itu hari Sabat namanya. Iya. Oh. Itu kalau kayaknya ini kalau aku bilang kayaknya hari H itu. Ya, begitulah. Bisa. Iya Bang Imrus. Kenapa Bang? Hari Sabat itu hari H. Hari Sabat hari H. Coba lah. Oh iya betul. Senin, Selasa, Rabu, betul. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari H yang nggak ada kan? Nah, tapi ada hari H itu. Iya. Nyampe juga ke situ Itulah. ya. Hari H itu. Betul. Hari H. Jadi gimana nanti nih acara pas hari H-nya nih?
Oke, Nah, oke, coba oke, oke. sebut hari H itu hari apa coba? Ayo. Iya, iya, Hari iya. Sabtu. Hari Sabtu. Tapi Hari apa, Bang? Bang Alian, ada juga yang mengatakan begini ya. Nah, ini ya bukannya kita mencari atau bagaimana nih ya. Ketika dikatakan abang ini kan beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Sedangkan jelas-jelas di kitab abang yang abang baca ini, yang abang imani hari ini itu kan mengatakan di situ pada hari setelah hari apa 6 hari Tuhan menciptakan, hari ketujuh Tuhan beristirahat. Nah, istirahatnya Tuhan kan hari Sabat ya bang ya, betul ya. Hmm. Nah, kalau abang beribadah di hari Sabat di saat Tuhan sedang beristirahat, apakah abang ini nggak ngerasa abang sudah mengganggu istirahatnya Tuhan loh? Gimana bang? Kalau boleh baca lanjutannya lagi karena di situ dikatakan bahwa dia berhenti dan menguduskan dan menyucikan. Agak apa diperbesar bang, karena kuncinya di situ juga bang yang abang baca tadi. Coba silakan. Ini soal tadi ini saya tempelin kuping saya kepada handphone nih bang. Kuping saya ini pakai kuping cadangan ini. Kenapa lagi SMS dari mana ini? Halo bang. Yang kuduskanlah hari Sabat ya kan, yang apa setelah apa Tuhan menciptakan 6 hari lalu Tuhan beristirahat. Nah itu lanjutannya itu bang, silakan dibaca. Nah nanti kalau saya baca kok noise ini. Ya, gimana ceritanya Tuhan istirahat? Nah itu bang, mau apa dibaca dulu ya apa biar lengkapnya biar itu. Berarti itu ada hari khusus untuk kita beribadah. Jadi bukan semata-mata hanya kita bekerja, melakukan aktivitas, tapi ada satu untuk kita berikan untuk Tuhan. Iya, hari yang diberikan untuk Tuhan ini kan ya, sesuai lah ya kan. Ya, hari Sabat itu hari yang dikuduskan. Nah, tapi kalau kita kan berdasarkan dalilnya di situ kan dikatakan setelah Tuhan menciptakan 6 hari, hari ketujuh Tuhan beristirahat. Kan begitu, Bang. Kalau kita mau sampai situ aja atau kalau kita mau terusin nanti malah makin jelas. Ya, istirahatnya Tuhan ini ya enggak ada yang tahu, tapi Abang ibadah loh. Mau nggak mau Tuhan kan tadinya istirahat kan. Aduh. Ini kita ini aja ya seperti ada apa kejadiannya ya gitu. Tuhan sedang istirahat. Ya. Lalu Anda sebagai ya budaknya Tuhan ya. Kan mau digaji kan? Pasti kan minta bonus lah karena Anda sudah bekerja untuk Tuhan ya. Menjadi kalau disebut pelayan firman atau pelayan Tuhan atau apa, telah berdoa melakukan apa itulah ya. Kan Tuhan kan harus membayar Anda kan. Tapi bagaimana Tuhan mau membayar Anda sedangkan Tuhan sedang beristirahat? Tuhan nggak tahu loh. Gimana Bang? Itu beda konsepnya Bang, itu sudah salah kaprah. Nah ya kok kayak gimana biar kaprahnya ini nggak terlalu jauh salahnya Bang, silakan Bang. Diluruskan lah. Silakan Bang. Nah itu kita akan lanjut nanti di Keluaran 20 ayat 8 di hukum-hukum 10 perintah Allah. Di Keluaran 20 ayat 8 mengenai hari Sabat juga dikatakan bahwa harus kuduskan, harus intinya lah beribadahlah. Iya itu saya tahu paham lah ketika beribadah di hari Sabat itu ya. Yang saya poin yang paling yang saya tekankan di sini, Abang kan menyadari juga dan tahu lah ya bahwa hari Sabat itu ya di dalil yang tertulis ya ketika Tuhan sudah menciptakan ya 6 hari ini lalu Tuhan beristirahat. Nah di hari yang ketujuh hari Sabat ini itu loh Bang. Kenapa itu Bang? Nah di hari Sabat ini ya kalau kita bahasanya ketika hari istirahat itu istirahatnya lagi refreshing lah. Nah tiba-tiba dalam manusia refreshing aja lalu ada yang datang kan mau nggak mau keganggu. Nah bagaimana dengan Tuhan ini Bang? Silakan Bang. Agak diperbesar suaranya Bang. Bentar saya lihat ayat dulu. Oke silakan.
yang Ini tadi Pak abang bilang Pardianto kemana ini? Aduh, jaringan, aduh ya Allah. Naik lagi Pak Pardianto. Itu ada dua macam tangga itu, tangga rohani satu, ada tangga yang ini juga di sebelahnya. kalau bang Oke. Alhamdulillah Pak Pardianto Jaringanku sudah kembali jelek, bersama kita, jaringanku saudara. Ya jatuh. silakan itu Bang Alian. ada kelanjutannya bang di itu Oke. di kejadian 2 ayat Oh, abang 2 dan 3. ke kejadian ya. Oke. Gimana Iya bunyinya karena Bang? itu bos. Jadi abang mau apa paralelin ke situ ya? Oke. Karena Gimana memang bunyinya? dibahas Iya. di kejadian itu. Oke, abang mau sambung ke awalnya ya. Ya, abang mau balik ke awal ini kalau masuk ke kejadian. Gimana bang? Cara ngubunginnya itu? Iya, karena Dia, tadi dia. abang bahas juga yang di awal, di Iya, penciptaannya di awal. betul. Coba bang, gimana ngejelasin abang bawa ke kejadian ini? Apa penjelasan di situ ya bang? Yang selesai dari pekerjaannya, Hmm? 7 itu dikatakan di ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Berarti hari itu bukan semata-mata berhenti, tapi harus menguduskan dan juga harus apa di sini. Nah itu dia bang. Ketika Tuhan sudah menguduskan, ya dia menyucikan kan. Nah ke dalam keadaan suci itu, ya kan Tuhan nggak mau dong. Dia udah selesai semuanya ya kan, udah finishing. Nah tiba-tiba nih datang ngacak-ngacak lagi. Oh udah disucikan semua, udah ditinggikan, udah dimuliakan. Makanya Tuhan lah memberikan ultimatum, dia beristirahat. Memberikan penegasan, oh Tuhan istirahat. Nah tiba-tiba Anda datang, ya. Nah kalau Anda datang kan mau nggak mau harus dijamu sama Tuhan. Hal Anda kan pasti meminta harus dikasih bonus, dikasih gaji. Nah Tuhannya sendiri lagi istirahat nggak tahu loh. Gimana ini bang? Silakan. Oke, sebentar ya, saya buka app dulu. Tapi bang agak keras bang suaranya bang. Pak Pardianto ya kurang ini ya. Ya, kecil suaranya kecil. Sebentar. Oh iya kecil tuh. Silakan bang. Ada ayatnya itu untuk menjawab itu saudara. Oke silakan bang. Berarti Tuhan capek dong kalau istirahat tuh. Dilanjut Pak Pardianto, dilanjut. Saya mau bernapas dulu nih. Iya. Ya Bang Al. Oh, ngopi. Bagaimana bang tadi? Bang siapa? Berarti Tuhan itu menurut Bible istirahat ya, capek berarti ya. Nah, itu hari yang memang dikuduskan. Kecil, suaranya kecil bang. Jadi itu memang ada hari yang harus dikuduskan untuk kita manusia ini ya, ada nih ayatnya. Iya, harinya kudus. Berarti di hari kudus itu Tuhan istirahat. Nah, menurut Bible, Tuhan itu istirahat capek gitu kan. Kalau istirahat itu kan orang capek. Markus 2 ayat 27. Jadi dia ada pendengar. Suaranya nggak terdengar, kurang deket itu. Jauh banget. Hari Sabat itu
dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan bahwa hari Sabat ini diadakan untuk manusia, bukan untuk sorry, bukan manusia untuk atas hari Sabat. Jadi hari Sabat ini memang dikhususkan untuk manusia untuk beristirahat dan menyucikan dan menguduskan, begitu Bang. Ya, berarti kan Tuhan yang istirahat tuh. Bukan. Di Bible dikatakan begitu ya. Gimana ya jelasinnya untuk Setelah penciptaan hari ke-6, Tuhan istirahat. Maka kuduskanlah hari istilahnya Sabat. ada hari khusus untuk kita beribadah bersama Tuhan. Dan dalam tadi Markus 2:27 sudah dikatakan bahwa hari Sabat itu untuk manusia. Untuk Hari Sabat untuk manusia. diadakan untuk manusia. Ya, tapi dikatakan di Bible Tuhan istirahat setelah penciptaan 6 hari. Ini karena Tuhan juga turut beribadah untuk kita manusia. Gimana? Kecil suaranya. Jadi istilah kata Tuhan juga bersama-sama dengan kita, beribadah bersama-sama dengan kita. Begitu. Ya, gimana ya? Masukkannya ke apa ya? Ke cara berpikir saya kok nggak masuk gitu loh. Tuhan istirahat. Jadi masuknya hanya bisa kalau dia itu seperti manusia. Jadi terbatas ruang dan waktu, capek, ya kan? Habis kerja itu kan. Itu kan manusia. Tuhan kan bukan manusia. Gambaran manusia, kan manusia Iya, mau digambar bukan hanya kayak untuk bekerja apapun. saja. Iya, mau digambar kayak apapun Tuhan nggak kayak gitu loh. Kita harus pahami. Sebenarnya Alkitab ini luar biasa sekali. Iya, luar biasa kitab. Dengan baik. Kan pemahamannya tuh yang membuat orang itu bokono begini kan gitu. Kalau kita iya luar biasa. Kan sorry ya, abang kan Islam, saya Kristen. Jadi istilahnya kita lebih mengenal rumah kita sendiri daripada rumah orang lain. Oh, nggak bisa gitu kalau dialog ya. Kalau dialog ya pakai nalar kita gitu loh. Kalau api itu panas dipegang, ya jangan dikhayalkan, jangan nggak panas gitu loh. Iya toh? Kalau Cara berpikirnya. di ajaran kita tahu kalau mau mengajar atau mau belajar, kita harus meminta Enggak, kudus. bukan. Kita bukan mau belajar Bible, bukan mau belajar Al-Quran, kamu juga kan gitu. Ya bukan belajar mau, Kita tapi ini debat, berdiskusi, berdiskusi, debat. Nah ya, Nggak akan berdiskusi kelar-kelar, pakai akal gitu loh. Yo kelar dong, pakai akal. Kalau nggak pakai akal ya nggak kelar lah. Dipakai akalnya. pakai akal juga. Api itu adalah panas ya loh. Dengar dulu. Api itu adalah panas. Ketika dipegang pasti panas. Jangan dikatakan menghayal itu tidak panas. Kamu akan keselomot nanti gitu loh. Iya kan? Kan nggak boleh gitu pemikirannya kan? Bukan masalah kamu Kristen aku Islam mau Kristen, kalau pegang api itu pasti panas, kebakar tangannya. Itu loh maksudnya, nalarnya di situ. Ya betul. Nah gitu. Jadi enggak mandang aku Islam kamu Kristen, enggak. Kita pakai akal gitu. Kita gali masing-masingnya apa yang dibahas kan gitu toh. Dan tidak menghujat gitu loh ya. Kan enak. Soalnya kalau sudah menghujat itu bahaya itu. Nah itu makanya nggak boleh kita menghujat-hujat itu kan, karena gini loh, kalau kita menghujat Tuhan sesembahan orang gitu, ya, kita kan nggak tahu juga sih, gitu.
kita nggak tahu umur kita. Kalau yang benar kamu, aku dosa. Kalau yang benar aku, kamu dosa. Betul nggak? Iya nggak? Iya, iya. Nah itu, dihindari di situ. Salah satu pasti ada yang benar. Kamu menghujat Tuhan saya menghujat Tuhanmu. Lah kalau nanti mati malam ini ibaratnya sudah menghujat Tuhan masing-masing, ya kalau nanti yang benar kamu, aku yang dosa, aku masuk neraka. Kalau yang benar aku, kamu masuk neraka, kan gitu. Makanya jangan menghujat gitu, hindari. Kalau saya sih Karena tidak akan. diskusinya kan pakai akal gitu maksudnya. Jangan karena kamu Islam jadi gini, jangan gitu. Kamu Kristen, kamu gini, nggak gitu. Kita pakai akal aja gitu. Merus tidur merus. Ya, halo, monitor lanjut Bang. Udah mau kenapa Dilanjut ini Bang. lanjut. Di sini hujan deras. Hujan deras, aku Alhamdulillah nyimak dulu hujan aja. turun. Ah, Iya. terus aku nggak denger suaranya. Suaranya Kecil. juga agak kecil tapi ya alhamdulillah lah masih ada Tak kedengeran. nyimak Tapi dulu kalau aja. suara Bang Pardianto sih jelas di saya nih. Heeh. Ya ini terus kali aku nggak dengerin suaranya kalau nggak dideketin, kadang nggak jelas. Ini. Aku tak nyimak dulu. Oke, baik, terima Nggak ada kasih Bang. headset soalnya. Hmm. Bang Alian, ini kita lompat lagi ya. Bang Iya. Alian ini menuhankan Yesus itu sebagai apa Bang? Sebagai Tuhan. Tata coba saya pakai Bluetooth dulu semua apa biar suara Abang ini agak apa? Mana Bluetooth? Oke, ini dia. Coba. Sebagai Tuhan. Juru selamat. Ya, halo? Halo. Ya, oke Bang, lanjut Bang. Udah kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Nggak? Ya. Aduh. Why do you kok langsung kepental ya? Rungkat sih malahan. Iya, kepental tadi. Oke. Abang geser dari tempat. Oh, cuma ini doang apa nggak geser cuma tadi pakai Bluetooth langsung pindah dia nggak tahu kenapa ini. Tapi udah oke. Suaranya udah jelas ya suara Udah saya. bagus Oke. suaranya. Jelas, Bagus, Pak. terima kasih. Iya. Oke. Suara Bang Pardianto juga Lanjut. jelas. Oke, Bang Alian. Oke, kita Ya, kembali gimana? bergabung kembali. Terima kasih sudah kembali. Gimana, Bang? Tadi kan saya Ya. menanyakan Abang ini apa Yesus ini sebagai apa itu Bang? Menuhankan apa atau apa sebagai utusan atau apa Bang? Silakan. Sebagai juru selamat. Wah, Abang nggak kalau pakai dengan mengatakan sebagai juru selamat, Abang cari aman ini sepertinya nih Bang. Ya. Oke lah, sebagai Tuhan. Kayak begitu Bang, percaya diri ya kan. Kalau saya sih nggak mau menekan ya, nggak kayak kalau si Edis kan kalau udah begini senang banget dia, langsung ditekan enggak. Karena emang ada jalur aman ya kan. Ada emang jalur yang kadang-kadang itu dia ngeliat Tapi dulu memang siapa juru yang selamat. dihadapinya. Betul, kalau juru selamat itu jalur aman Bang. Tapi ketika Abang mengatakan sebagai Tuhan, nah dia langsung mengikat, itu loh Bang. Oh, oke. Ini Siap. kalau dia Abang mengatakan sebagai Tuhan, ini Tuhan yang apa ini Bang? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bukan? Tuhan satu. Iya itu Tuhan, memang betul satu. Apalagi Tuhan itu maha pecemburu ya. Emang harus satu Bang. Ya. Nah kalau di sini Abang ini Tuhan yang satu ini siapa Bang? Berarti kalau kita mau bahas kayak begini mengenai Tritunggal ya Bang. Karena kalau mau bilang kalau mau bilang Tuhan Yesus, Gimana, Tuhan Bang? ini, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak,
Pasti nanti dibilang tiga Tuhan. Enggak, saya nggak mau bilang tiga Tuhan. Kalau abang meyakini dia satu Tuhan, abang pertanggungjawabkan yang satunya itu loh. Ya, kalau saya mengejar yang tiga, nanti tambah panjang. Saya kejar yang satunya aja. Kalau anda meyakini ya yang satu itu Tuhan, pertanggungjawaban keyakinan anda yang satu itu. Nah, ketika satu anda bedah menjadi tiga, itu makinnya apa? Sebenarnya makin sempit sebenarnya. Ya, satu, ya kan? Satu ini kan luas sebenarnya. Tapi ketika anda jadikan tiga, anda makin mempersempit. Ya, karena anda punya nama semua. Punya nama semua. Yang satu namanya Bapa, yang satu namanya Roh Kudus, yang satu namanya Yesus. Kan makin sempit tuh. Tapi coba kalau satu, luas banget, dia bisa kemana-mana dia. Karena cuma satu. Nah, tadi abang mengatakan satu. Siapa yang satu itu, bang? Satu dalam tiga kepribadian. Itu tiga. Nah, ini, ya itu dah itu ya, silakan. Itu betul bang Kripto. Ya, kata pribadi selalu itu ya yang jadi apa bempernya. Ya satu Iya, tiga memang, pribadi. karena di ajaran kami yang gitu. Betul bang. Itu apa bahasanya itu emang tiga apa pribadi. Kata pribadi sendiri itu dia ini kan identik loh bang. Pribadi itu pantas nggak sih, layak nggak sih anda sematkan sama Tuhan itu? Pribadi itu buat manusia loh. Ya kata pengantar untuk manusia itu pribadi. Nah kalau disematkan buat Tuhan jadi apa sebagai tanda pengenal Tuhan ke pribadinya, itu masuk nggak gitu loh? Pantas nggak sih? Ini bahasa pribadi, ini bahasa kita itu loh. Ya, lalu anda mau bawa bahasa itu ke langit, dikenal nggak bahasa itu? Kata pribadi itu. Oke, boleh saya jawab, tapi agak panjang sedikit. Bang Al ini terhitung ya? Apa? Iya, terhitung kayaknya. Coba Terhitung. silakan Bang Pardianto. Tapi kayaknya sudah paham Tritunggal ini, kakak-kakak ini, abang-abang ini. Ya, tiga dalam satu. Tritunggal itu kan. Tapi kan itu pribadinya tiga. Paham maunya Allah gitu, maunya Tuhan. Iya. Tapi kan itu sekali lagi kita bilang kita mau ngomongin kan pakai pikiran, pakai akal gitu kan. Ada dalilnya jadi juga. apa yang tertulis ya kita bunyikan kan gitu toh. Iya enggak? Iya betul sekali. Yang tertulis kan tiga pribadi, satu kesatuan loh. Kalau dihitung itu. Iya enggak? Iya. Disebut satu itu kan enggak ada kesatuan. Kalau kesatuan tuh lebih dari satu dong. Betul enggak? Betul sekali. Nah, jadi kalau Bang Imrus tadi bilang suruh mempertanggungjawabkan yang satu itu siapa, nggak ada jawabannya kalau Tritunggal. Ya tetap tiga jadi satu itu, diikat jadi satu, maksudnya gitu, memahaminya gitu, betul nggak? Iya. Nah, harus diikat jadi satu, baru disodorkan satu ini loh, tapi isinya tiga, betul nggak? Iya. Nah, berarti Tuhanmu itu kesatuan, bukan satu, Bang. Betul nggak? Itu dia Bang Pardianto. Kalau disebut kesatuan, ya nanti jangan-jangan jadi pasukan loh ini loh. Nah iya kan Ya? dalam ikatan itu ada tiga pribadi, ya toh, disodorkan ke Itu kita. dia. Terus ini loh satu, gitu kan, dibilangkan satu. Itu dia ke situ. Iya, sebenarnya isinya tiga. Bener nggak Bang Al? Isinya tiga. Kita, Iya. Sebenarnya isinya kita tiga, berpikir rasional. tapi di luar gitu kan. tertulisnya satu ya. Gitu ya Bang ya. Iya. Aku juga memahaminya kayak gitu loh. Jadi jangan dibilang oh kamu nggak paham Tritunggal, bukan gitu. Kita nggak ke situ. Nah, kita pahami
kamu memahaminya pasti seperti itu. Saya kira ya, mungkin kamu sodorkan ke saya tuh ini loh satu, padahal isinya tiga, betul nggak? Ya, ya. Nah itu kalau satu bang ya satu, nggak ada isi tiga, nah, itu kan. Di situ tiga pun namanya berbeda. Kalau satu tuh namanya Yesus semua, tiga-tiganya Yesus ya mending kan. Ini kan namanya berbeda, ya nggak? Betul nggak? Jadi itu Tuhan abang itu kesatuan, bukan satu, bukan esa. Esa tuh tunggal bang, satu. Si tok til, nggak ada lagi lain. Itu esa itu satu, tunggal. Jadi bukannya diikat-ikat, ada tiga diikat jadi satu, terus itu dibilang satu esa, itu enggak. Bukan gitu, namanya esa itu tunggal, siji. Kalau orang Jawa bilang tuh siji tok til. Nah, tuh. Tapi kalau kita ini berbicara mulai Tuhan yang Maha Kuasa, jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Gimana? Kan kita ini berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, jadi Ya, tidak ada yang mungkin bagi Dia sini. tidak ada yang tidak mungkin apa tidak ada yang mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Berarti semuanya mungkin gitu ya? Ya, Ya, jatuhnya gitu. Semuanya mungkin gitu ya. Bisa terjadi gitu ya. ya, ya. Ya, maksudnya gitu kan, maksudmu gitu kan. Betul nggak? Biar saling memahami. Iya kan? Iya, ya. Biar pemahaman abang kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Artinya mungkin semua tuh Tuhan tuh kan gitu tuh. Pemahaman abang. Betul nggak? Iya nggak? Halo? Halo. Iya betul kayak gitu maksudnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Berarti mungkin semua ya. Iya enggak? Iya, ya. Bisa diartikan gitu nggak kira-kira? Mungkin semua bagi Tuhan itu. Tidak ada yang tidak mungkin ya kan? Iya, ya. Artinya mustahil bagi Tuhan ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Berarti mungkin semua ya kan? Mungkin nggak Tuhan abang itu jadi iblis? Oh, itu sudah di luar konteks. Gimana? Kalau seperti itu beda cerita itu. Iya, kok beda cerita bukan cerita. Ini meneruskan yang kita omong tadi. Ya toh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Berarti kan mungkin semuanya tuh bagi Tuhan mungkin semua kan. Tidak ada yang tidak mungkin soalnya. Pertanyaannya, mungkin nggak Tuhan tuh bisa jadi iblis? Saya tidak bisa jawab. Gimana? Cuwilik suaranya. Kalau itu saya tidak bisa jawab. Oh ya, emang harus gitu. Kalau nggak bisa jawab, emang harus ngomong gitu. Mantap itu, aku seneng. Daripada ngalor ngidul, akhirnya juga nggak jawab gitu kan. Iya enggak bang? Betul nggak? Betul Bang Pardianto ya kan. Karena ketika dijawab pun bukannya nanti memberikan apa penjelasan, tapi akan Anda makin ruwet, makin blunder sendiri. Makin Ruwet bingung dia di situ. ya, karena nggak bisa Makin jawab. bingung. Bener ya. Betul. Nah, betul. Harus dilepas. Aku nggak bisa menjawab itu. Gitu. Mantap itu. Dilepas. Iya, Ya. dilepas, harus dilepas, dibebaskan dia. Artinya, Dia kan nanti pengetahuan itu yang datang betul-betul. ya artinya pertanggungjawaban tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan tuh tidak terjawab gitu loh ya toh. Ini keilmuan loh ya, bukan menista, bukan enggak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan tadi yang abang sebutkan tadi itu bullshit gitu loh. Ya kan, karena nggak ada jawabannya. Itu kita alon-alon biar nggak geledru kan gitu.
Kita kan diskusi, bukan debat. Kalau debat itu kan ayel-ayelan, otot-ototan, siapa yang kuat itu yang Iya menang. betul. Itu bukan itu, Ah, bukan kalau itu. kalau kata Bang Kinamo kemarin gini Bang Pardianto ya kan, ketika kita mau debat mau diskusi, kalau Anda mau cari menang, udah kita berikan kemenangan aja duluan di depan lah, silakan. Mm. Ya, Ya. Ini Karena kita menukar pola katakan diskusi pikir ini ya. kan tujuannya ini biar apa, nyata gitu loh, ya, menyatakan yang gini. benar-benar nyata itu emang apa, nyata lah ada gitu. Ini siapa ini? Ya, gini. Jadi niat kita ke sini berdiskusi. Saya tanya ya sama pribadi masing-masing. Niatnya ada nggak niatnya mau belajar atau mempelajari atau mau mencari menang? Nah, itu pertanyaanku. Kalau saya menukar pola pikir ya. Oh ya, betul. Lanjut Bang Imros, aku Mantep ini masuk Bang angin apa nggak ya? Bang Pardianto Aku ini masuk apa? angin. Oh ya baik, terima kasih Bang Pardianto ya. Ini oke. Selamat malam Bang Magen. Malam. Malam. Baik, terima kasih Bang Magen. Ya, sama-sama. Kembali kasih. Eh, tadi kita ya kembali kasih ya. Eh tadi kita apa bertanya sama Bang Alian ini ya tentang siapa Yesus itu Bang. Apakah abang tadi dijawab apa Yesus adalah juru selamat. Lalu saya menanyakan, eh, apakah Yesus itu Anda Tuhan kan? Gimana Bang Magen? Heeh. Gimana Bang? Apakah Yesus menurut Bang Magen siapa? Itu aja lah. Ya Yesus itu kan orang Yahudi. Orang Yesus Yahudi orang hidup di Yahudi. abad pertama. Heeh. Oke. Ibunya bernama Maria. Mm. Terus dari keturunan Daud, keturunan Yehuda sampai di Abraham. Oke. Ya Yesus itu mengajarkan akhlak dan moral. Jangan membunuh. Ya, kasihilah sesama manusia. Oke. Ya, jangan mencuri. Jika kamu melihat perempuan dan mengingininya dalam hatimu, itu sudah berzina dalam hatimu. Tuh, jadi mengajari akhlak dan moral. Itu. Ya, setelah dia mengajarkan ini kan pasti kan ada kan sebutannya gitu loh Bang. Karena udah diajarkan kan. Kalau kita pergi ke sekolah yang ngajarin kita namanya guru. Nah, Abang ini setelah mengetahui dari pengajaran itu, Abang menyebut Yesus ini sebagai apa? Yesus itu disebut guru, disebut Tuhan, disebut Tuhan, disebut Rabi, disebut anak Allah, disebut anak domba. Banyak sebutannya. Oke, baik. Banyak. Kalau saya kumpulkan sebutan-sebutan ini, saya bilang atributnya Tuhan ya. Abang mau nggak sih Bang? Ada Abang apalagi tadi Abang menyebutkan Rabi, ada kata Tuhan, lalu ada Tuhan ya, Abang selipkan tadi di situ. Ya. Iya. Kalau sudah Abang sebutkan atributnya dia Tuhan, pantas nggak atribut yang di bawahnya ini Abang lekatkan lagi nih Bang? Guru, Rabi ya. Abang tempelin juga di situ. Pantas nggak Bang? Ya pantas-pantas aja menurut saya mah. Ya baiklah. Kalau pantas-pantas saja, berarti kita fokus kepada Tuhannya ya Bang ya. Apakah yang Abang maksud Tuhan di sini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ya, jadi sebenarnya saya nggak tertarik ya, saya mau bilang Yesus itu Tuhan 100 kali pun kalau memang dasarnya udah nolak ya ini. Cuman kenapa saya lebih menyinggung mengenai pengajaran akhlak dan moral gitu Bang? Karena begini. Oke, baik. Karena jadi, begini Bang. Ya baik saya Ya bentar. silakan. Boleh. Karena begini, Tuhan yang benar itu mengajarkan akhlak dan moral. Pengajarannya sejalan dengan akhlak dan moral. Contoh,
ini ajaran akhlak dan moral ya. Ya, Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia. Itu ajaran moral paling tinggi itu ya. Nah, sesamamu manusia bukan sesamamu Kristen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengajarkan untuk kita itu tidak memandang siapa-siapa gitu loh. Rendah Oke. hati, tidak sombong. Terus Boleh saya jawab? selalu memberi makan orang, tidak mengambil makanan dari orang lain gitu. Ya, Gitu, Bang. oke. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Bang. Dari yang Abang sama-sama. sebutkan semua itu ya, ya Abang sebutkan tadi itu semua kan kebaikan ya. Mm-mm. Kebaikan di sini Abang berani sebutkan karena apa? Tujuannya untuk dicontoh kan? Betul. Betul kan ya? Yesus itu suri tauladan yang paling sempurna Suri menurut. tauladan. Baik. Iya. Apakah sebelum kelahiran Yesus yang Abang sebutkan itu nggak pernah ada? Maksudnya? Ya, yang Abang sebutkan tadi tuh ya, mengajarkan kebaikan ya, tidak mau memberikan makan orang, kasih. Nah, sebelum kehadiran Yesus itu orang-orang itu nggak mengenal, nggak kenal yang seperti itu. Oh, banyak. Di zaman itu pun ya, saya ceritain ya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki itu, mereka itu kan lebih terkenal. Nah, di Alkitab saya, itu Yesus itu menentang mereka. Karena apa? Seolah-olah mereka lebih paham dari orang-orang lain. Mereka itu tidak bercatat celah ya, melakukan hukum Taurat itu tidak bercatat celah. Tetapi mereka, Yesus ini melihat hati mereka. Ternyata mereka ini bukan mencari ini, tapi mencari ketenaran gitu loh. Makanya kalau Abang baca ya, kalau nggak alergi sih ya, baca di Alkitab itu kan Yesus mengatakan mereka itu kalian itu kayak kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya adalah Oke. busuk gitu kan. Nah, Oke, itu ya. pelajaran yang paling dalam itu. Baik. Jadi Ya, maksudnya oke, gini. baik. Kalau begitu, Bang. Mm-mm. Oke, ya. Gimana? Ya, maksudnya gini, ya kita kalau namanya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ya harus dengan sepenuh hati. Tidak dengan Dan mencari akal budi ya, kalau nggak salah itu udah sepenuh hati dan akal budi, Bang ya. Iya, betul. Ya. Enggak, ini begini Bang. Jadi Abang ini lebih fokusnya jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Iya, karena Yesus bilang barang siapa yang mengikuti aku, dia mendengar dan mengikuti perintahku. Gitu, Bang. Oke, baik. Oke. Ya, mungkin sama dengan Muhammad juga kan, mengikuti baginda, baginda suri tauladannya. Ya, sebaik-baik akhlak ya. Nah, ketika Abang mengatakan dengan baginda Rasulullah SAW ini kan kita tahu bahwa baginda Rasul ini utusan Nabi dan Rasul, Bang. Kan di situ, Iya. Bang ya. Tapi gini, Bang. Nggak boleh geser dari situ. Oh iya, ya. Oke. Sehebat apapun yang dilakukan baginda Rasulullah, nggak boleh bergeser dari situ. Dari mana? Ya, dari Nabi dan Rasul itu banyak utusan. Ya, ini ya standar Nabi dan Rasul itu apa, Bang? Standarnya minimal mengajari akhlak dan moral nggak? Itu semua Nabi dan Rasul semua utusan emang mengajarkan begitu, Bang. Untuk mengajarkan yang paling diutamakan itu untuk mengajarkan takut. Abang tahu nggak di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi 16 keistimewaan Muhammad. Kenapa? Saya tanya dulu, Abang tahu nggak di tafsir Qurtubi, Abang tahu nggak 16 keistimewaan Muhammad? Kalau bicara tentang keistimewaan baginda Rasulullah, ya itu banyak sekali, Bang. Ya, yang 16 itu mungkin yang istimewanya. Kalau Abang baca atau bagaimana? Cuma kita mau fokus dulu yang tadi Abang katakan. Saya tadi kan mengutip di tafsir Qurtubi.
tadi kan saya mengutip di tafsir Qurtubi. Di situ dikatakan Mm-mm. ada 16 keistimewaan Muhammad. Nah, Mm-mm. kalau kita baca setelah 16-nya itu, di Mm-mm. situ tadi kan saya menyinggung begini, Yesus kan memberi Mm-mm. makan 5.000 orang, bahkan sisanya itu 12 bakul ya di Mm-mm. Alkitab itu. Justru Nabi Anda yang diklaim sebagai seorang nabi, justru ada satu keistimewaan, yaitu boleh mengambil makanan dari Mm-mm. orang yang hampir mati, gitu Bang. Wuh, waduh. Kok bisa Nah, ya ini ada kan ya? Abang baru tahu kan? Bukan saya baru tahu, tapi abang kok berani nekat ya mengambil itu ya sebagai Oh, pembandingnya. Saya katakan abang nekat loh, ya. oke. Mm-mm. Kalau saya tunjukin, kalau nggak bilang nekat gitu. Biar bagaimanapun bang, begini loh. Mm, Biar bagaimanapun abang tunjukin ya. ya. Kalau itu pun benar ya, seandainya nyata ya, saya kasih tahu abang ya, Mm, kemegahan dan kejayaan Islam hari ini ya nggak akan seperti ini loh bang. nggak seperti Pengakuan apa? dunia terhadap baginda Rasulullah yang nggak akan seperti ini. Yang nggak Oh, akan jadi seperti ini meskipun ya semuanya. Meskipun apa bang? ya meskipun gini ya, selama ya saya ini hidup di Jawa ini sudah lama. Saya bahkan dari Mm-mm. SD, dari SMP sampai Mm-mm. kuliah, kerja gitu kan. Mm-mm. Selalu yang dikhotbahkan, saya kan dari Mm-mm. apa namanya, punya keluarga muslim juga, ya kan? Mm-mm. Selalu yang dikhotbahkan akhlak dan moral baginda, katanya memberi makan Oh orang iya. buta, yang apa namanya, Mm-mm. yang sering memaki dia, menghina beliau, tapi ternyata Mm-mm. Betul. hal itu nggak ada itu dalilnya Bang. Justru saya menemukan sebaliknya itu Bang. Gimana itu? Oh iya. Ya kalau Mm-mm. abang pantas lah tidak menemukan karena abang pakai kacamata kuda. Loh, Saya nggak heran itu bang. bukan pas Saya nggak heran. ini ya, Bener. Saya nggak heran, nggak kaget. kacamata Kalau kuda abang nggak gimana? menemukan, bahkan Kacamata kuda. loh iyalah, biar ada Mm, tulisannya sebesar gajah bang, abang ya. pasti nggak akan lihat itu. Emang emang nggak mau ngelihat, ya, karena kacamata kudanya gede banget ya. Oh. Soalnya kalau gini loh bang, ya Islam ini pernah mengalami masa kejayaan. Mm-mm. Nih. Ya. Boleh gedein Nah saya nggak? di saat begini bang, sebentar tadi abang Ya, kan bicara. nggak apa-apa sambil kita Ya, lihat aja. makanya kita gantian dulu sedikit bang, gini bang. Ya. Saya tadi persilakan abang bicara. Ketika Islam mengalami masa kejayaan itu, para pembenci Islam bukan hanya membenci bang, ya, tapi ini dengan apa? Termasuk ekonomi, dengan keberadaannya bahwa di masa kejayaannya ini, satu-satunya cara untuk menghancurkan kejayaan Islam itu dengan memporak-porandakan baginda Rasulullah sejarahnya. Tapi nggak pernah ketemu tuh bang. Ya, yang seperti abang katakan itu ya. Bagaimana bisa baginda Rasulullah ini ya dihormati, disegani oleh lawan maupun kawan. Itu kan klaim Bang. Fakta Oh sejarahnya, bukan klaim bang. buktinya. Bukan klaim. Buktinya dari makanya kalau gini, yang mengatakan makanya kan klaim gini. ya saya Bang Imrus, wajar. Bang Imrus. Silakan bang. Ya, Bang Imrus, saya punya satu pertanyaan. Ini ya. Ini kan kita sudah di zaman internet. Benar nggak? Kita mau nggak mau, terima nggak terima, kita sudah ada di zaman kecanggihan, ya kan? Betul. Nah, justru setelah saya di ruang diskusi ini, saya selalu menampilkan data yang katanya itu justru rata-rata teman-teman Islam sendiri yang dari lahir itu Islam sampai udah umur 50, 60 gitu kan maksimal. Ya. Mereka itu justru nggak tahu apa yang kami kasih itu. Makanya saya punya satu pertanyaan, apakah ulama-ulama yang terdahulu itu sengaja mendiskreditkan atau menjelekkan atau menghina baginda secara tidak langsung gitu loh, melalui tulisan-tulisan dari buku-buku mereka. Ya, kayak contoh ya.
Kayak Enggak. contohnya inilah. Oke, oke, Coba oke. gedein saya. Ya, ini kan tafsir Qurtubi nih. Nanti kita lihat jilidnya ya. Bisa diakses kok ini kok. Iya. Ini kan nih saya baca di sini ya. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW jumlahnya 16 macam, ya kan? Yaitu satu, harta rampasan perang. Berhak mengatur 20% harta rampasan perang. Benar nggak? Seperlima ini kan 20%. Puasa wisal, menikah lebih dari 4 istri. Ya kan faktanya kan Muhammad kan lebih dari 4 istri kan? Benar nggak Bang Imrus? Ya enggak gini, kalau abang mau permasalahkan 4 istri, Bang. Poin saya di sini, Bang. Poin saya di sini, Bang. Poin saya di sini. Ini kan oke, langsung abang ke poinnya aja. Ya. Nah, semakin banyak abang itu nanti abang semakin banyak mempertanggungjawabkannya. Langsung ke poin. Oh, saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Ya. Enggak, itu tafsir Qurtubi itu tafsir apa? Tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi. Bang Ferdianto, kita biarkan dia dia maunya apa? Karena dia kan kacamata kudanya kan besar ini. Iya. Oke, kita baca yang poin 16-nya ya, boleh. Yang nomor 16 ya. Iya. Nomor 10 dulu boleh. 10 sampai 16 sama nah, Anda 16. tadi mau masuk ke 16. Dan 16. Anda menentukan aja sudah ragu-ragu. Bagaimana saya bisa 16. percaya? Iya. Nah, tadi Anda langsung ke poin. Sekarang ke nomor 10. Ya, 10 dan 16. Apabila mata beliau tergerak pada seseorang apa nih, bentar ya, seorang wanita, maka suami wajib mentala istrinya untuk beliau, dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut, ya kan? 16 ya. 16. Iya. Apabila Nabi SAW mentala istrinya, maka si istri tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Tadi kan saya bilang di bawahnya 16 ya. Cakep. Ya, selain itu, Nabi SAW boleh mengambil makanan maupun minuman dari orang yang lapar. Sebentar Bang. Jadi yang nomor 16 itu keterangan yang abang bawa di bawahnya ini Nabi baginda Rasul ini boleh mengambil. Enggak, saya bilang kan 16 keistimewaan ya. Tapi pecahan dari 16 ya. Oke, silakan. Ya, kan tadi kan saya bilang saya kan tadi ngomong bahwa Muhammad itu mengambil makanan dari orang yang kelaparan, benar nggak? Oke. Tadi kan Anda bilang saya ini mengambil makanan dari orang kelaparan. Oke. Iya. Nah, makanya kita baca dulu. Selain itu, tapi sebentar Bang ya. Bentar dulu Bang Imrus. Bang Imrus kayaknya udah mulai panik gantian ya. Oke, silakan. Jangan panik. Saya senang. Iya. Ya bagus lah. Benar. Ini tafsir surat Al-Azab ya. Tafsir surat Al-Azab ya. Saya tahu. Ya, oke. Ya udah, oke. Nih ya, selain itu Nabi SAW boleh mengambil makanan maupun minuman ya dari orang yang lapar maupun yang kehausan, ya kan? Meskipun orang yang bersamanya takut dirinya akan celaka. Artinya dia ini meskipun kelaparan, ini yang penting baginda dulu disuapin dulu gitu maksudnya. Maksudnya baginda dulu diutamakan. Itu jawabannya itu. Itu tadi yang Anda sebutkan itu. Alhamdulillah Anda sendiri menjawab. Oke, berarti baginda ini punya rasa tenggang rasa enggak? Kan tadi kan saya bilang masalah akhlak dan moral. Iya. Ini kan orangnya nih takut dirinya celaka pun makanannya diserahkan kepada baginda gitu loh. Benar nggak? Ya menurut Anda gimana ini? Tafsir saya pikir tadi gini loh Bang. Ini surah Al-Azab Bang. Abang mau membacakan, loh abang katanya saya panik. Kok sekarang abang yang kelihatannya panik ya? Kok panik? Abang yang baca kok abang yang panik loh. Saya lagi seneng ini nih. Karena saya tunggu emang yang seperti ini. Dari yang tadi saya baca ini abang pahami nggak? Mengerti nggak? Oh paham, sangat paham. Saya sangat paham insya Allah. Ya, saya tadi tuh mau mencari di situ kalimatnya di mana pemaksaan. Saya tunggu kata-kata pemaksaannya loh. Saya nggak bilang pemaksaan tadi. Emang saya bilang pemaksaan Betul. Makanya saya berharap itu ada pemaksaan di situ.
Ya, Ini kalau ada keistimewaan Baginda. pemaksaan, Kan di sini nah, kan nggak ada selain baru kena itu. demik loh gitu loh bang. Ah, Selain kenapa? itu kan artinya masih termasuk dalam hal 16 ini kan. Iya, kalau Dari bang poin coba 1 ya, sampai yang 16 16 masih itu ada gini lagi bang. nih satu nih gitu loh. Paham nggak? Iya, nggak apa-apa mau sampai 20 juga nggak jadi masalah bang. Ya, Ya, oke. karena Berarti semua gini. itu Jadi itu gini. apa Jadi gini. konsisten. Seandainya Kenapa? gini Bang Imrus. Bang Imrus bersama Hmm, dengan teman Abang Imrus, ya kan? ya. Teman Bang Hmm, Imrus ini lagi hmm, kehausan ataupun kelaparan nih. hmm, Tetapi demi hmm. demi Bang Imrus ini nggak kelaparan, dia ngasih makanannya kepada Bang Imrus Oke, gitu loh. baik. Baik, terima Mm-mm, kasih ya. Abang ini bagus ini ya. Saya begini bang, kita mm-mm, perginya bersama-sama. Ini sebentar abang dengarkan baik-baik. Kita mm-mm, perginya bersama-sama. mm. Bagaimana abang bisa meyakinkan hanya dia yang kehausan kelaparan, saya enggak? Padahal kita bareng loh. Mm. Paham ya bang ya? Paham nggak? Saya tanya paham nggak? Paham. Oke, baik, terima kasih ya. Mm. Abang udah menjawab loh tadi loh. Oke, Ya, meskipun baca dulu nih. kenapa? Nggak usah pakai meskipun bang. Enggak, ini Saya ini sama abang Abang berangkat nggak jalan baca ini bareng. celaka ini. Akan Apa celaka yang ini dibaca? artinya Kenapa? kelaparan. Meskipun dia kelaparan gitu loh. Paham nggak? Iya, kita sama-sama kelaparan bang. Bukan. Oke, Ya, jadi cuma saya dalam lebih satu mengutamakan momentum. sang baginda daripada saya sendiri gitu maksudnya. Oh iyalah, Oh ya gitu. iyalah bang. Kenapa? Nah, ini Baik, masalah begini. akhlak dan moral ini apakah bisa disandingkan kepada baginda seperti ini? Ini bagus ini. Hmm. Itu Orang salah yang satu pegang stempel kecintaan kepada kerajaan. Nabi. Oh enggak, Oh, di sini orangnya itu celaka udah. loh. Waduh, Celaka terlalu. ini artinya dia ini Kenapa? udah ini mau celaka. Maksudnya celaka itu mau meskipun dia mati atau gimana pun yang penting baginda makan dulu gitu loh. Oh iya bang, emang Paham harus nggak? begitu. Harus Oh begitu. begitu. Jangankan gak usah sama Nabi. Nah yang kayak Abang gini sama nih yang bos abang makanya aja. saya nggak mungkin masuk Islam kalau Bukan, nah, bukan, menemukan nah, seseorang baik. seperti Oke, ini. baik. Baik. Oke, Mm-mm. baik. Kalau begitu saya akan ke tempat abang ya. Izinkan saya ke tempat abang. Ya, Silakan. kalau ini lebih hebat nih tempat abang nih. Ya, ketika Yesus berjalan sama murid-muridnya, ini Mm-mm. muridnya lapar loh. Mm-mm. Murid-murid Yesus lapar. Mm. Ya, Terus bayangkan bersama di mana itu? Di mana itu posisinya dalilnya? jalan kayak baginda Rasulullah. Ketika, mohon maaf bang, saya ini bicara, ya, abang pasti tahu nggak usah tanya dalil. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, tahu kan bang ya? Ya. Nah, Ya, itu terus? abang tahu nggak? Pada saat itu murid-muridnya lapar, tahu nggak? Iya, coba dalilnya mana dulu? Ya enggak, saya tanya dulu kejujuran abang loh. Makanya saya mau memastikan abang ini pakai kacamata kuda atau apa nih? Ketika abang tanya, abang dari tadi tunjukin dalil itu, saya iyakan semua loh. Ya kan tadi kan saya Masa abang yang tahu membandingkan dengan jelas-jelas tahu? ini Loh bukan, yang bukan. memberi Abang, kita makan jujur 5.000 aja. orang. Yesus memberi makan 5.000 Ya, orang. Justru Muhammad Saya mengambil iyakan. makanan Oke, dari kita orang sekarang yang kan abang udah kelaparan. tunjukin nih. Gimana? Meskipun dia Loh itu celaka. bukan bang, saya sudah iyakan. Sekarang saya Jadi kembali menurut ke Anda abang ini dulu. bagus nggak ini? Menurut Anda kelakuannya Lah kan bagus saya nggak tadi ini? udah katakan bang. Oh jadi Enggak, meskipun sekarang orang saya yang udah bersama katakan. dia mati, yang penting baginda hidup gitu maksudnya. Di situ ada nggak kata matinya, ada nggak? Celaka ini apa? Celaka. Ah, celaka itu apakah udah pasti mati? Iya loh, ya minimal Loh, siap, saya mau celaka tahu. di sini apa? Bukan, saya Coba mau kamu. tahu. Menurut Oke. Anda celaka di Oke, sini baik, apa? baik. Meskipun Iya, kata-kata orang celaka yang itu. bersamanya takut dirinya akan celaka. Heeh. Iya celaka. Celaka di situ udah mati belum? Iya celaka ini ibaratnya gini. Gua udah Ibarat. loh, Inilah dia. ini kan orang yang lapar maupun haus nih. Jadi kalau Iya, orang yang lapar Bang. dan haus ini celakanya apa? Saya tanya. Lapar dan haus. celakanya di Ini situ, celakanya apa? Saya Ya, tanya. baik. Celakanya di situ Apa kalau nggak abang mati? mau Saya mengambil tanya dulu. jeleknya langsung mati. Lah Baik, iya gini, Bang. kejang-kejang nanti Saya paham gemeteran kok, abang mati, maksudnya. bro. Loh, matinya ada nggak di situ bang? Lah Celakanya iya itu ada celaka tulisnya. ini Kenapa nggak langsung ditulis aja? poin dari lapar dan haus ini ya celakanya apa? Saya tanya. Iya, Celakanya jatuh yang dari penting pohon apa celaka. gimana? Kenapa abang tambahin Gimana mati? sih, Bang? Loh, kan itu kan yang pikiran abang, yang maunya Loh, abang yang enggak, mati. makanya Di saya situ tanya tertulis abang, celaka. saya tanya abang, celaka di sini apa? Akibat dari lapar dan haus, saya tanya dulu. Bang, kalau kelaparan itu semua orang tahu mati.
Kenapa nggak ditulis Ya mati di udah situ? berarti celakanya Kok abang mati yang lebih hebat dong. daripada Gimana penulis? meskipun orang Loh, kenapa? mati, Nah, inilah Nabi jadi nggak ngurus. pertanyaan. Yang penting Nabi kenyang dulu gitu Loh, maksudnya ya kan? loh, bagus. Itu bagus. Saya tahu, saya paham betul. Oke, Abang celaka. kata-kata celaka di situ. Sebentar dong. Lo kok abang yang bawa data, tapi abang yang mau menguasai gimana sih? Loh, kan gini kan poinnya dari celakanya Loh, lapar bukan dan haus loh. itu apa, Bro? Bukan, saya sudah Gimana sih jawab. abang ini? Saya sudah jawab. Bang, bukan loh. Abang Terus? yang bawa kata-kata celaka di situ, abang mau bungkus dengan kata-kata mati. Kok abang lebih hebat ya dari yang Oke, nulisnya makanya ya? celakanya, imbas Oh, dari abang udah berapa lapar kali dan oke haus nih. ini apa, Bro? Lapar Loh, dan abang haus nggak ini kasih apa kesempatan imbasnya? saya. Celakanya itu Bukan apa? loh. Bang, abang Kok abang bagaimana mulai abang mau ini? mengajarkan kasih? Bukan abang tadi mencontoh kepada Yesus, tapi abang Ini nggak baru memberikan satu kesempatan loh, kepada belum saya. yang lainnya Tadi kayak saya, contoh Muhammad saya menjual tunggu, Bang. anak Saya manusia. Aduh, tadi abang ya Loh, coba ini ya kan baru satu perhatikannya. Mohon contoh maaf ini, kan, saya saya mohon maaf. bilang. Saya mohon maaf. Dia katakan satu, dia baca tadi dari nomor 1, nomor 10, nomor 16. Oh, nomor 1, tambahan nomor dua. 10, Sudah 16. 4. Aduh. Kok gimana abang sih? lupa. Loh, Ini, abang tadi ini. baca nomor 1. Ini ya, kalau Ya, seandainya enggak, nomor sebentar, 10 di zaman abang Aduh, gimana nih mau posisinya sebentar, abang nih? buat Nomor ngomong dulu, 10. saya kapan ngomongnya, Bang? Iya, coba Katanya abang abang ngikutin tanggapi Yesus. dulu nomor 10-nya. Coba Lo silakan. tunggu dulu, Bang. Abang kok langsung borongan? Iya, nomor 10 Gantian ini lah. istrinya abang Gantian disukai sama mainnya. Baginda, Saya gimana malu, posisi saya, Bang. abang? Perasaan Malu abang gimana? saya belum bertanya ke abang loh. Iya, Ya, jangan sampai ini nanti kan ketika akhlak saya dan moral bertanya, nih. Coba di zaman abang, Astagfirullahaladzim. istri Aduh, abang aduh, disenangi aduh. sama Baginda gimana? Kasih aja Aduh, gitu aduh, maksudnya. Nggak aduh, bisa aduh. diskusi tuh, nggak bisa diskusi tuh. Kok nggak bisa Iya, diskusi? Abang tuh kalau Tadi diskusi kan gantian ngomong dong. 1, Kan 10, yang ngomong 16. sampean terus. Bang, Hmm. ya, Ini saya nggak bisa dari tadi saya namanya nggak kayak pernah gitu. ngemut abang. Saya nggak mau nge-kick abang. Ya Saya bagus pengen tahu dong. sampai sejauh Hmm. mana sih, Hah? Oke, abang ya udah membanggakan silakan ajaran ngomong. kasih itu. Hah? Saya tadi baru mengkompar, abang balikin lagi. Abang mengatakan saya baru 1. Tadi abang sudah membacakan dari 1, 10, Loh, 16, baru Ini kan tambahannya di bawah. saya udah Sudah bandingkan 4 nih. kriteria. Yesus memberi Iya, makan udah 5.000 cukup, Bang. orang. Muhammad mengambil Iya, makanan udah, dari itu orang abang yang bawa pembanding takut lagi. dirinya Saya celaka satu pun nih. belum. Nah, Yesus sudah celaka, memberi abang makan bungkus 5.000 lagi, ya kan, orang. abang Sisanya apa? abang 12 ambil bakul, bro. kesimpulan mati. 12 bakul. Coba. Heeh. Iya, Sisanya saya 12 tahu. bakul. Saya lebih tahu dari abang. Coba, Kalau saya coba. mau bedah ini, Di sini abang yang Yesus malu. memberi makan 5.000 orang, Ya, abang. kalau saya bedah itu yang tentang Hah? 5.000, abang paling pengetahuan sampai semana. Ya Saya udah, Brand oke, Jamin. silakan. Ayo, mau bedah 5.000, ayo, Ya. coba, silakan. DNA Anda DNA pengkhianat. pada masa itu. Kau ini gimana pengkhianat? Ya? Gimana sih abang ini? Loh, bener. Oke. Anda cuma baca itu doang. Iya, Saya mau ini mengatakan coba. sama Anda. Coba Ketika Anda kelakuan mengatakan seperti membawa ini, dalil abang mau tiru, orang mau ngikutin orang seperti ini, gitu Loh, bang. bukan abang yang paling memalukan. Saya sedih lihat abang kata celaka. Saya sedih Abang lihat langsung ambil Anda kesimpulan mati. mempertahankan Oh, seorang kejahatnya sesosok itu. yang seperti Justru ini. abang yang menjahatkan. Loh, Loh, kayak gini jahat nggak? Kayak gini jahat nggak? Bang, Nih, itu kata abang yang orang lebih jahat, punya kata celaka, abang makanan suruh mati. diambil sama beliau, nih ya. Orang punya makanan diambil sama beliau meskipun dia ini takut mati, celaka nih. Ya, gini ya. Ya, tadi dia bang, sebentar bang, saya kasih kesempatan ngomong. Saya nggak mute abang loh, ya. Iya, bagus Saya lah nggak itu ini, bagus. tapi coba. Ya bukan, turun, kan? saya cuma pengen tahu abang meyakini tadi ajaran kasih. Ya saya mau tahu sampai Iya, sejauh saya mana. mengasihi Anda. Tapi ternyata Saya mengasihi semua Anda. Saya mengajak Anda jangan ngikutin orang Mohon ini, gitu loh. Orang ini jangan diikutin. Loh, itu maunya Karena kelakuannya Anda. nggak bagus, nggak bener. Justru Anda melakukan kejahatan di sini. Loh, ini jahat nggak? Ya? Kalau seandainya orang ini celaka mati, jahat nggak menurut Anda? Loh, Menurut Anda ini jahat nggak? Celaka. Hah? Halo? Bang, Kalau Memalukan di nggak sini itu? orangnya takut dirinya, meskipun dia takut dirinya celaka gara-gara makanan dan minumannya diambil sama orang gini, ini. Bang. Abang dari tadi ngomong dulu loh, ya. Abang dari tadi ngomong dulu. Bentar. Saya tanya dulu ketika logika dikasih Anda, itu. logika dasar Anda dulu. Ya Allah, Saya ya tanya dulu Allah. logika dasar Anda. Ya, saya Nih, cuma mau ngasih orang tahu yang ya, memiliki kacamata makanan saya yang katakan kepada Anda itu kondisinya nyata dia terbukti. lapar dan haus nih ya.
lapar dan haus, dia lebih Kan udah saya jawab mengutamakan tadi, Bang. ini orang ini, Kan udah ya saya kan? jawab. Tapi orang ini Tadi nggak abang nggak ngurus sama sadar. yang mau takut celaka Bukan, ini loh. Bang. Menurut Bodoh, kau bodoh, ini bodoh. akhlaknya bagus Kenapa nggak? sih abang Moralnya ngomong bagus nggak? dulu? Bukan ini. Abang kalau mau bicara moral, ya tenang dulu dong. Lo Abang aneh sendiri nggak menunjukkan tenang moral abang gitu loh, kemana Bang. membaca ini. Ya, ya, Loh ya. bukan abang dulu yang menyadarkan diri abang. Nah, Kasihan tuh loh. banyak typing ini suruh Ya, naikin saya itu kasih loh, biar tahu Anda. ribut-ribut di atas itu loh. Makanya abang diam dulu, gantian. Ya Dari tadi udah, abang oke, bicara melulu silakan. loh. Saya tadi awal saya beri kesempatan abang, saya diam loh. Direspon dulu Ya. ini, silakan. Kan udah tadi saya jawab. Mereka perginya bersama-sama. Apakah ketika mereka pergi Bukan bersama? pergi bersama-sama, itu yang kelaparan. Bang. Ini Hah? ini keutamaan baginda, gitu loh, paham nggak? Iya kan, itu kan lapar. Ini Nah, keistimewaan masa bagindamu, baginda ada paham di nggak rumah? sih? Yang lapar itu ada di Senayan. Hah? Kok Senayan gimana sih? Nih, Begini Bang, itu kan orang sama ini lapar takut nih. Sama-sama meskipun lapar. dia itu takut dirinya celaka, paham nggak? Paham nggak celaka Nah, ini? ini abang bawa lagi ke celaka. Celaka Saya karena masih kelaparan berjalan di dan atasnya tadi. kehausan. Iya, kelaparan Oke, sama-sama berarti lapar, yang mau sama-sama makan haus. ini, mau makan makanan orang yang takut celaka ini, dia ini punya Apa sih hati Bang nggak, abang saya putar tanya? bolak-balik Bang? Loh, Abang gimana putar sih, masa bolak-balik baca untuk segini mencari doang nggak kata nyambung celaka. Abang Anda mau ini? mengambil kesimpulan celaka itu mati. Jahat banget Loh, sih Bang. lah iya, sekarang gini, kalau kamu nggak makan, nggak minum, gara-gara kamu abang itu jangan bersama pernah dengan menjadi baginda petugas medis ini, ya. Bang, kamu nggak mati, Bang, ujung-ujungnya nggak sebentar, mati abang nggak? dengar ya. Mati nggak kamu? Saya tanya dulu. Sebentar dulu, saya tahu. Gimana sih, abang? Sudah saya tahu. Abang maunya kalau orang celaka, begitu ada berita kecelakaan, abang Iya, udah pastikan udah, mati. oke, Abang oke. jangan pernah sekali-kali jadi petugas medis. Berarti orang kalau Ya. lapar dan haus celakanya apa? Bukan, sebentar dulu loh. Abang kenapa sih memaksakan? Hah? Yesus, puji Tuhan ya, saya punya Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang nih. Bukan saya Sisanya tahu. Makanya saya mau 12 kasih tahu bakul. abang. Itu yang ketika Ini abang tadi coba. Abang Orang kasih kesempatan nggak saya kelaparan, untuk orang ngomong? kelaparan Loh. mengutamakan Abang si ini. sendiri Satu-satu mengabaikan ngomongnya Yesus. coba satu-satu. Kurang ajar. Satu-satu Loh, ngomongnya. Oh, sos. Bagaimana saya bisa yakin Anda Pak pengikut Yesus? Oke, Kelakuan abang izin, Os. seperti ini. Kok kelakuan Ah, banget. silakan, Coba silakan, naikkan Bang. si Meka, coba naikkan dari tadi dia tapi mau naik. Ya, Meka, naikkan Meka. Heeh. Ya justru bertolak belakang apa yang digombor-gomborkan mengenai si Muhammad ini. Aduh, kalau soal dibandingkan justru Tuhanmu terlalu miris kalau tidak dikatakan Silakan perbuatannya aja. tidak bermoral sih. Ini kan tadi kan saya udah bawa beberapa sampel nih. Enggak, Yesus kalau memberi kita bahas makan tentang 5.000 Alkitab justru orang. Tuhanmu yang banyak Heeh. kelakuannya Yesus tidak nggak pernah bermoral di sana. nyuruh pengikutnya bunuh orang. Muhammad sering di hadis menyuruh pengikutnya bunuh orang gitu loh, Bang. Paham nggak? Kalau di dalam Al-Quran, Mm-mm. kami itu memang Coba tunjukin di mana diperintahkan Yesus memerangi menyuruh orang ketika bunuh kami orang, diperangi. menyuruh pengikutnya bunuh Tuhanmu orang. juga Coba mana di mana Yesus suruh orang bunuh orang mana? Bunuh oleh Yesus siapa di situ? Coba aja sampai selanjutnya coba. Dengar, aku datang bukan membawa damai, melainkan apa? Itu tentang orang murtad. Tentang Nah, orang murtad ketika murtad dibun-bun gitu. Oh iya, Tolol. bukan. Kita lagi Kenapa lu bicara Yesus, bukan ke perjanjian lama. Kalau perjanjian lama beda konteks. Coba Ya, paham Bang, ya? coba. Itu perjanjian lama. Kalau nggak ada Itu tentang murtad. Iya, Gimana sih itu? yang ini kan saya lagi berbicara tentang Yesus nih ya. Yesus ini ya. Bagian Coba babi. kamu buka Memberi makan 5.000 Coba kamu orang. bacakan dulu Muhammad Magen. mengambil makanan dari orang yang takut dirinya celaka nih, karena haus dan lapar. Kamu jangan ke situ aja yang kamu baca. Kamu berani Oh nggak iya, buka ini Alkitabmu? seorang nabi. Kamu apa berani orangnya nggak buka seperti ini? Alkitabmu? Kamu buka, kamu baca itu Katanya ketika nabi itu Tuhanmu Yesus mengasihi membawa orang, tapi kok pedang. makanannya diambil, gimana sih kamu ini? Nah, kamu takut. Kita Kok tunjukkan takut? bahwa Tuhanmu nggak bermoral di sana banyak. Oh.
dicobai iblis. Mengatakan wanita Loh, kalau dicobai disamakan iblis dengan apa hubungannya dengan anjir. moral? Ayo. Bahkan Kalau Tuhanmu dicobai ngobrak-abrik dagangan orang, iblis, itu apa bermoral hubungannya dengan tidak? moral? Saya tanya. Nih, saya tunjukin Setara dengan lagi. Tuhan. Saya tunjukin lagi Muhammad mencongkel mata Kamu orang nih. buka Ini coba moral seperti ketika apa nih? Tuhanmu Ya membawa kan? Berhubungan pedang. dengan moral, Magen. Kenapa di situ Oh tertulis iya, apa ini kata akhlaknya iblis? gimana? Coba ini, coba, Tersandung coba. batu aja kau dijaga oleh malaikat Tuhan. Ini kok bisa Ini disalib coba, pula coba, mati coba. terkutuk? Coba, kau pakai analogi 14 kau aja. 1405. Nih, di sini Muhammad mencongkel mata orang nih. Kau 1405 ya. jelaskan dulu. Bentar Enggak, dulu. gini Ini ya, seorang umat nabi, muslim jangan terlalu kelakuannya ini. seperti Dia ini, ini tapi di mana-mana kalian saya kenal dia ini masih sedikit bang, penghujat. bang saya sedikit, saya sedikit bang ya. Ini saya silakan sebagai Imrus. host di sini, saya sedikit bang. Abang megang ya, tolong bang ya. Abang kami hormati di sini ya. Tapi abang dari tadi sadar nggak abang ngomong dulu, kami nggak ada kesempatan loh. Kami menghormati Yesus Anda loh. Loh, Bukan justru menghormati saya Anda. di sini Catat baik-baik. mengasihi Dia kalian. tidak perlu dihormati. Saya kenal dia di mana-mana. Nah, silakan, Dia Bang. penghujat. Saya penghujat, justru di mana mengasihi komal dia penghujat. kalian biar kalian ini jangan mengikuti ajaran seperti ini gitu loh. Apalagi Jadi seorang yang ajaran seperti ajaran ini mana nih. yang kamu ikuti? Coba, Ajaran coba, Tuhan coba. yang pernah mati. Coba lihat nih, baca nih. Akhirnya nih ya. Coba baca dulu nih. Ini siapa yang mencongkel dan memutilasi orang? Saya tanya. Yang mencongkel dan memutilasi orang ini siapa? Saya tanya dulu. Menyuruh membunuh. Loh, ini Muhammad sendiri yang Maling, melakukan. keledai, suka membohong. Keledai itu nggak ada, itu nggak karangan ada. Islam itu, karena udah panik. Ketika kalian sampai ke Yerusalem, ambillah. Coba baca dulu ini, coba. Dengan anaknya. Ini maka Ketika Muhammad keciduk, mengutus ketika seorang, keciduk, akhirnya mereka ketika dibawa ke hadapan keciduk sama beliau, orang, lalu kemudian mengatakan beliau Tuhan memotong membutuhkannya. tangan dan kaki mereka, Host, serta ini si magennya mencongkel dikecilkan mata-mata saja, host. mereka Si dengan magennya ini besi dikecilkan panas. saja, jangan Ini kelakuan dibesarkan. Muhammad ini. Yang Nih. mana satu dicobai 40 Coba, hari. ini seorang nabi bisa kayak gini nih, memutilasi orang sambil mencongkel-congkel mata orang ini. Gimana ini? Coba. Anak pesundal. Anak pesundal. Yang kau Oh, bawa jangan itu ngatain Muhammad pesundal itu dong. buatan kalian, jangan sosok bangga ensiklopedia aku Bukan. tahu. Nah, Loh, si magen buatan. jangan dikasih dia Ya, ini ya, dijumpon buatan, jangan ya. buatan Itu mana? penghujat Buatan dia. kayak gini ya. Padahal Tuhan nggak bermoral. Mana ada buatan oten kayak Anda gini, mengaku bro. sebagai Ini pengikutnya Imam Yesus, Bukhari ajaran ini imam kasih. siapa? Ya, Pendeta gua tapi gitu abang maksudnya. serampangan di sini loh. Ya, abang menghina Yesus. Aduh, Kenapa? Gimana, bro? Gitu ya. Ya, Jadi lanjut, Bang harus Meka. mengikuti Mohon ajaran maaf, Bang. moral Aduh. yang diajarkan oleh Yesus. Enggak, mending kita bahas ketuhanan aja yuk. Enggak. Kenapa Tuhan Saya itu mau menolak? bilang Yesus Coba itu Tuhan abang, 1000 kita nggak kali perlu, pun, karena kalian kamu nggak di sini bakal naiknya percaya. tidak dapat Itu soalnya poin. masalah Kamu penghujat, saya dogma. tahu itu. Di mana-mana Paham kamu nggak? masuk kamar Oh, itu Magen, kita penghujat. Mau saya bilang Yesus itu Saya Tuhan tanya, 1000 kali saya mau tanya, pun, kenapa kalian Tuhanmu itu tetap bernolok fungsinya menyangkal. apa, Bang Gitu loh. Magen? Saya lebih Mana tertarik datanya bahas Yesus Tuhan? mengenai moral dan Mana akhlak. datanya Yesus Karena Tuhan? ini nampol Mana kalian. Nah, Ini Tuhanmu nampol kalian ketika loh ini. mengobrak-abrik dagangan orang, bahkan Mana membawa cambuk datanya? itu Oh bermoral iya tidak dong, Tuhanmu masa itu? orang berdagang Bermoral. boleh di dalam masjid orang berdagang. Membalik-balikkan Ayo. dagangan orang itu Mana bermoral Tuhan. datanya Ya boleh. Tuhan? Jadi saya boleh jualan Mana sabu di dalam masjid. datanya Yesus Saya jualan Tuhan? sabu di dalam masjid. Nah, kita kalau manusia kita tegur dulu dong. Masa Tuhanmu langsung mengobrak-abrik Aduh, dagangan orang? Kenapa nggak dikasih tahu kacau. Loh, dulu? iya dong, orang Pedagang jangan orang dagang itu sembarangan. harus Dibicarakan dulu baik, harus jangan kayak Satpol tegas. PP Orang Tuhanmu itu harus begitu datang tegas. mengobrak-abrik Namanya dagangan seorang orang. pemimpin itu Coba harus tegas, Tuhanmu bro. kayak Satpol PP. Loh, daripada Nah, ini nyongkel-nyongkel mata Tuhan orang, ya Tuhan sampai tidak dicongkel nggak menunjukkan matanya? moral dan tidak Sampai menunjukkan dicongkel kasih, nggak tidak matanya? Saya menunjukkan tanya dulu. contoh yang Itu tangan benar. dan kakinya dipotong nggak? Kayak Aduh, Muhammad Tuhan ini. macam apa Preman itu? itu, Bahkan preman. Tuhanmu Coba. membawa cambuk di Sampai kaki dan sana. tangannya itu Hah? dipotong nggak ini Tuhanmu kayak membawa Muhammad ini? cambuk untuk Kok mengobrak-abrik dagangan Muhammad orang. kayak gini kelakuannya, kalian Tegurlah, masih kalau memang ikutin salah aja, katanya dagangan suri itu, bukan tauladan, pada tempatnya tegur dengan maksum. baik. Belum lagi mengawini anak Oh, kecil, alah. ya kan? Anak kecil waktu masih Si main boneka kok Rika, diajak iya masuk ke si Ya, Rika kamar. itu memang Yesus dinikahi oleh si Isa umur 3 iya, di 3 tahun. tahun. Parah memang. Bahkan di Anak Samuel kecil itu itu Tuhan lagi main mengambil istri boneka.